Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Dr. Mario Wisendai selaku guru sejarah kelas 11 IPS. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya tentang Kerajaan Singasari. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Rizal Thomas dari kelas 11 IPS. Sebelum mulai presentasi ini, perkenankan saya menjelaskan peta konsep terlebih dahulu. PowerPoint ini saya beri dulu Kerajaan Singasari yang mencakup materi sejarah perkembangan Kerajaan Singasari, yang mencakup di dalamnya sejarah Kerajaan Singasari, silsilah Kerajaan Singasari, dan sumber sejarah Kerajaan Singasari. Kemudian yang kedua adalah lokasi Kerajaan Singasari. Yang ketiga adalah kondisi masyarakat Kerajaan Singasari. Yang keempat, kondisi Kerajaan Singasari, masyarakat Singasari terdiri atas kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial budaya. Kemudian yang keempat, peninggalan Kerajaan Singasari. Yang kelima, tokoh-tokoh Kerajaan Singasari yaitu Ken Arok, Anusapati, Tohjoyo, Rangguni, dan Kertanegara. Kita mulai dari sejarah terlebih dahulu. Nah, pada awalnya Tunumpel itu hanyalah sebuah wilayah kabupaten yang berada di bawah Kerajaan Kediri dengan bupati atau yang biasa mereka kenal sebagai Ku bernama Tunggul Ametung. Nah, karena ingin menikahi istrinya atau terpesona dengan kecantikan istrinya, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Ganding, di mana Empu Ganding pun terbunuh dengan keris yang sama. Sebelum terbunuh, Empu Ganding mengutuk bahwa keris buatannya itu akan membunuh Ken Arok 7 turunan. Kemudian Ken Arok menikahi Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Dan ia mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Singasari dengan ia sebagai rajanya. Selanjutnya kita masuk kepada silsilah Kerajaan Singasari. Tunggul Ametung menikahi Ken Dedes dan dikaruniai seorang anak bernama Anusapati. Kemudian Anusapati mempunyai anak bernama Wisnuwardana. Kemudian Wisnuwardana memiliki anak bernama Kertajaya. Sedangkan Kertajaya sendiri mempunyai anak bernama Kertajasa Jayawardana atau yang kita kenal dengan Raden Wijaya. Kemudian karena Ken Arok jatuh cinta pada Ken Dedes, seperti yang saya sempat singgung, terjadilah pembunuhan Empu Ganding dengan Tunggul Ametung oleh Ken Arok sendiri. Kemudian Ken Arok yang menikah dengan Ken Dedes dikaruniai anak bernama Mahisa Wong Ateleng. Mahisa Wong Ateleng dikaruniai anak yang diberi nama Mahisa Cempaka. Anak dari Mahisa Cempaka kemudian diberi nama Lembutal. Lembutal kemudian mempunyai anak yang
diberi nama sama seperti anak Kertajaya, yaitu Kertajasa Jaya Wardana atau yang kita kenal dengan Raden Wijaya. Kemudian ternyata setelah menikah dengan Candidas, Ken Arok ini kembali menikah dengan Ken Umang dan dikaruniai anak yang bernama Toh Jaya. Nah, silsilah dapat kita lihat lebih jelas dalam gambar ini. Selanjutnya kita masuk ke sumber sejarah Kerajaan Singasari. Sumber sejarah Kerajaan Singasari secara umum ada dua, yaitu Kitab Negara Kertagama dan Kitab Pararaton. Kita bahas satu persatu. Kitab Negara Kertagama ialah kitab peninggalan Kerajaan Majapahit, karya Empu Prapanca. Nah, Kitab Negara Kertagama ini banyak mengisahkan tentang hal penting dalam Kerajaan Majapahit, seperti silsilah, candi makam raja, keadaan kota raja, upacara serada, wilayah Kerajaan Majapahit, dan negara-negara bawahan Majapahit. Namun kitab ini juga bercerita tentang raja-raja yang pernah bertahta di Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Singasari secara lengkap, beserta dengan tahun-tahunnya. Kitab ini ditulis pada masa pemerintahan Sri Raja Senagara atau yang kita kenal dengan Hayam Wuruk. Nah, melalui kitab ini kita dapat mengenal atau mengetahui kondisi sosial, politik, ekonomi Kerajaan Majapahit. Yang kedua, Kitab Pararaton. Nah, Kitab Pararaton ini beda dari Kitab Negara Kertagama. Kalau Kitab Negara Kertagama banyak berisi tentang fakta-fakta sejarah, Kitab Pararaton ini banyak berisi tentang dongeng atau mitos. Kitab Pararaton ini memuat informasi tentang asal-usul sampai akhirnya Ken Arok menjadi raja Kerajaan Singasari. Nah, karena isinya yang berisi kebanyakan mitos atau dongeng, kitab ini diragukan kebenarannya oleh para ahli seperti B.H.M. Fleke, C.C. Berg, dan yang lain-lainnya. Bahkan C.C. Berg berpendapat bahwa secara keseluruhan Kitab Pararaton ini bersifat supranatural dan bukan berdasarkan fakta sejarah, terutama pada awalnya yang sangat tidak jelas mana fakta sejarah, mana hayalan. Sementara itu, Bernard H.M. Flake atau B.H.M. Flake menyatakan bahwa Kitab Pararaton menjengkelkan bagi para sejarawan didikan barat modern karena sebagian isinya merupakan percampuran antara fakta dan mitos. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lokasi Kerajaan Singasari. Nah, Kerajaan Singasari ini pada awalnya bernama Kerajaan Penumpang yang berlokasi di Kabupaten Malang. Tepatnya Kecamatan Singasari dan beribu kota di Kutaraja. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya Kertanegara menjadi Raja Singasari. Ibu kota kerajaan berubah nama menjadi Singasari.
Jadi yang awalnya Tenumpel berubah nama menjadi Singasari. Hal ini karena Singasari lebih dikenal daripada Tenumpel. Maka kerajaan ini sering disebut sebagai Kerajaan Singasari. Nah, ini peta kekuasaan dari Kerajaan Singasari. Kita akan masuk ke kondisi masyarakat Kerajaan Singasari. Nah, yang pertama kondisi politik Kerajaan Singasari. Sesuai dengan cita-citanya untuk mempersatukan Nusantara di bawah panji Kerajaan Singasari, Sri Maharaja Sri Kartanegara berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari melalui berbagai cara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang membawa Kerajaan Singasari pada kejayaannya ialah Raja Kertanegara. Nah, cara-caranya yaitu dalam bidang pemerintahan, dua kebijakan diterapkan guna menciptakan pemerintahan yang solid, kuat, dan stabil, yakni pejabat-pejabat yang lama atau yang kolot diganti oleh pejabat-pejabat yang baru yang lebih fresh. Kemudian memelihara keamanan dengan melakukan perkawinan politik. Kenapa perkawinan politik? Perkawinan politik dapat menjamin keamanan karena kalau sudah menikah berarti berarti eh, si tokoh kerajaan yang lain akan lebih sungkan atau takut kepada kerajaan Singasari. Kemudian cara yang kedua yaitu melakukan ekspedisi. Pamalayu ke kerajaan Sunda, Melayu, Panjang, dan Bali. Kemudian Kartanegara menggalang kerjasama dengan kerajaan Sampah di Kamboja. Nah, apa saja sih atau siapa saja sih pejabat kolot yang diganti? Ada satu contoh, misalnya Patih Raganata digantikan oleh Patih Aragani. Selain itu banyak Wida yang diangkat sebagai bupati di wilayah Sumenep dan Madura. Nah, tadi perkawinan politik contohnya ialah yang dilakukan menurut kitab negara Kertagama, yaitu perkawinan antara Kertajasa Jaya Wardana alias Raden Wijaya dengan 4 putri dari Kertanegara. Padahal mereka adalah sepupu, meskipun sepupu derajat ketiga. Nah, tentu untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaannya, Kertanegara melakukan ekspansi ke beberapa wilayah. Namun sayangnya ekspansi yang dilakukan malah balik mengancam kerajaan Singasari. Nah, belum lagi ditambah ketidakmauan Kertanegara untuk tunduk kepada Kublai Khan yang mengakibatkan bahaya bagi kerajaan Singasari. Yang lebih memprihatinkan lagi, ancaman itu tidak hanya datang dari kerajaan, dari pihak eksternal, melainkan juga pihak internal. Ancaman apa itu? Ancaman yang dimaksud adalah ancaman Jaya Katuang dari kerajaan Kediri yang bekerja sama dengan Arya Wiraja dari Sumenep yang juga menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Singasari. Jadi secara tidak langsung sudah jelas kerajaan Singasari runtuh karena Jaya Katuang tadi. Selanjutnya, Kertanegara melakukan kerjasama dengan kerajaan Sampah.
Nah, mengapa sih kerjasama ini dilakukan? Kerjasama ini dibangun atau dilakukan untuk menghadapi serangan Tartar atau sebutan Jawa untuk Mongol. Kerjasama ini dilakukan untuk melawan. Eh, maaf, kerjasama ini dilakukan dengan melakukan perkawinan politik. Ini menambah contoh lagi perkawinan politik, di mana seorang permaisuri kerajaan Campa yang adalah putri dari Jawa, yang juga adik Kertanegara, bernama Tapsi, yang menikah dengan Raja Jaya Sahawarman III. Hal ini tertulis sebagaimana tertulis dalam prasasti Posan pada tahun 1306. Kemudian kerjasama ini pada akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi Kertanegara karena ia wafat dalam perang dengan Jayakatwang yang merupakan Raja Gelang-Gelang pada 18 Mei sampai 15 Juni 1292. Jadi di sini terjawab pula bahwa Jayakatwang itu terjadi pada tanggal 18 Mei sampai 15 Juni 1292. Nah, kita masuk ke kondisi ekonomi. Berbeda dari kondisi politik yang sangat banyak sumber sejarah yang bisa mengungkap tentang hal itu, maka kondisi ekonomi kerajaan Singasari tidak banyak diungkap oleh sumber-sumber sejarah. Nah, meskipun tidak diungkap secara jelas atau tidak diungkap secara gamblang atau tidak banyak informasi tentang ekonomi, ada dugaan di sekitar sejarawan bahwa sebagian besar masyarakat bergerak dalam bidang pertanian. Kenapa? Karena lokasi kerajaan Singasari yang menempati daerah yang subur di dekat Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Kedua sungai tersebut menjadi sarana lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Next, kita lanjut ke kondisi sosial budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Kerajaan Singasari sangat aman dan damai. Bahkan kehidupan religius masyarakat sudah maju dan dengan berkembangnya ajaran Tantrayana atau Siwa Buddha dengan kitab suci Tantra, terutama pada masa pemerintahan Wisnuwardana hingga Kertanegara. Bahkan saat Jayakatwang menyerang Singasari, tengah dilakukan upacara Tantrayana. Kemudian dari segi kebudayaan, Kerajaan Singasari banyak meninggalkan warisan kebudayaan. Warisan kebudayaan yang dimaksud adalah candi, prasasti, dan patung. Patung yang dihasilkan yakni patung Kendedes sebagai patung Prajana Paramita, lambang Dewi Kesuburan, dan patung Kertanegara sebagai Amoghapasa. Untuk candi dan prasasti kita akan bahas di slide berikutnya. Saya sudah siapkan dengan 10 sebenarnya. Nah, yang pertama ada Candi Jago. Candi Jago terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini dapat kita temukan sekitar 22 km dari pusat kota Malang arah timur. Nama dari candi ini adalah Jajaku yang merupakan
tempat suci, berarti keagungan. Candi Jago merupakan candi yang mendarmakan Raja Wisnuwardana. Nah, bangunan ini tersusun atas batu andesit dan saat ini memiliki tinggi 10,5 meter karena banyak bangunan atas candi yang sudah mulai runtuh. Kaki candi terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pertama terdiri atas 8 anak tangga, bagian kedua 14 anak tangga, dan bagian ketiga 7 anak tangga. Susunan berundak-undak hampir sama dengan punden berundak zaman Megalitikum. Selanjutnya Candi Kidal. Candi yang terletak di desa Kidal Rejo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini merupakan pendermaan dari Raja Anusapati yang didirikan pada tahun 1260. Menurut Kamus Bahasa Jawa, Kidal berarti kiri dan arti keduanya adalah selatan dari kata kidul. Hal ini dibuktikan dengan letak Candi Kidal di sebelah selatan dari Kerajaan Singasari. Candi ini terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kaki Upatia disebut Burloka, menggambarkan dunia manusia. Bagian badan atau Vimana disebut Buah Loka, menggambarkan langit, dan bagian puncak Cikara disebut Swaloka, menggambarkan alam surgawi atau kaihangan para dewa. Selanjutnya yang ketiga, Candi Songgoroti. Kemudian Candi Songgoroti terletak di desa Songgokerto, Kota Batu, Jawa Timur. Zaman sekarang ini dapat kita temukan di 3 km dari alun-alun Kota Batu. Dibangun oleh Empu Supo atas perintah Raja Sondo sebagai tempat peristirahatan keluarga raja di dekat mata air. Merupakan tempat di mana Ken Arok bertemu ke Dedes dan jatuh cinta kepadanya yang saat itu merupakan istri atau masih merupakan istri dari Tunggul Ametung. Saat ini bangunannya hanya menyisakan bagian kaki dan badan karena atapnya sudah runtuh karena usia. Selanjutnya adalah Candi Singosari, candi yang paling terkenal dari kerajaan ini. Candi ini terletak di desa Candirejo, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, merupakan pendermaan dari Raja Kertanegara atau raja yang membawa kerajaan Singasari pada masa kejayaannya. Kemudian candi ini dibangun di atas tonggak perpaduan Hindu dan Buddha atau perpaduan kebudayaan Hindu dan Buddha. Kemudian Candi Sumberawan terletak di desa Toyomarto, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, atau Kecamatan Malang, Jawa Timur, yang mana candi ini tidak jauh dari Candi Singosari. Kalau berkendara sekitar 6 km atau 5-10 menit. Candi Sumberawan berbentuk stupa, dibuat dari bahan dasar batu andesit. Terletak di ketinggian 650 mdpl Bukit Gunung Arjuna. mdpl itu 650 meter di bawah permukaan air laut dan memiliki tinggi 5,23 meter. Merupakan tempat persinggahan bagi Raja Hayam Wuruk ketika berkunjung ke Singasari. Berikutnya kita masuk ke prasasti. Prasasti Singasari ditulis pada 1351 Masehi menggunakan aksara Jawa. Nah, prasasti ini ditulis untuk mengenang pembangunan candi pemakaman yang dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada.
Prasasti ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama berisi tanggal prasasti yang sangat detail, termasuk penggambaran benda-benda angkasa, sementara bagian kedua menggambarkan tentang maksud dan arti prasasti Singasari itu sendiri, yaitu sebagai kabar pembangunan sebuah kaitia atau candi pemakaman. Yang ketujuh, prasasti Wurare. Sesuai dengan namanya, prasasti ini terletak di daerah bernama Wurare. Prasasti ini ditulis menggunakan bahasa Sanskerta serta ditulis melingkar di bagian bawah prasasti bertanggal 21 November 1289 atau sekitar 1211 Saka. Prasasti ini berisi tentang peringatan penobatan acara Mahasobhyah dan juga dibuat sebagai penghormatan serta pralambang bagi Raja Kertanegara yang dianggap sudah mencapai derajat Cina. Jadi prasasti Wurare ini dibuat untuk menghormati, salah satunya untuk menghormati Raja Kertanegara. Kemudian yang kedelapan, prasasti Malurung. Prasasti ini merupakan sebuah piagam penganugerahan sekaligus pengusahaan desa Mula dan Malurung untuk seorang yang bernama Pranaraja. Prasasti ini diterbitkan Raja Kertanegara atas permintaan ayahnya. Prasasti ini diterbitkan dalam bentuk lempengan-lempengan. Nah, lempengan-lempengan dari prasasti ini ditemukan di dua tempat yang berbeda. Yang pertama di sekitar Kediri, Jawa Timur pada 1975. Kemudian yang kedua di lapak penjual barang loak yang tidak jauh dari tempat penemuan sebelumnya. Semua lempengan prasasti Mula Malurung disimpan di Museum Nasional. Museum Nasional itu sekarang kita kenal sebagai Museum Gajah. Yang berikut, Candi Jawi terletak di pertengahan jalan Pandaan Prigen serta Prigebukan, Pasuruan, Jawa Timur atas perintah Raja Kertanegara. Candi ini merupakan penyimpanan abu jenazah dari Raja Kertanegara, namun banyak orang mengira candi ini merupakan tempat ibadah umat Buddha. Jadi nanti kalau ulangan ada pertanyaan di mana tempat penyimpanan abu jenazah Kertanegara, jawabannya adalah Candi Jawi. Kemudian Candi Jawi dengan Candi Singasari masih memiliki keterkaitan yang erat karena abu jenazah dari Raja Kertanegara disimpan di dua candi ini. Selanjutnya yang terakhir, saya rasa ini ya benar yang terakhir. Ya, yang terakhir adalah Arca. Arca Dwarapala terletak di daerah Kota Raja. Arca ini dibuat dari batu monolitik dengan ketinggian 3,7 meter. Keberadaan patung ini membuktikan bahwa lokasi Kota Raja merupakan pintu gerbang masuknya Kerajaan Singasari. Atau dengan secara tidak langsung, Kota Raja merupakan ibu kota Kerajaan Singasari. Dwira Lapa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pintu atau pengawal pintu gerbang. Meski demikian, sampai saat ini Istana Kerajaan Singasari belum diketahui letaknya. Nah, kita masuk ke submateri yang terakhir, yaitu tokoh-tokoh. Nah, yang pertama, Kenarok.
Seperti yang kita ketahui, Ken Arok merupakan raja pertama dari kerajaan ini dengan gelar Sri Rangga Rajasa, Sang Amur Wabumi, yang mana membuat munculnya dinasti baru yakni dinasti Rajasa, Rajasa Wangsa, dan Girinda atau Girinda Wangsa. Nah, Ken Arok ini lahir pada 1182. Kemudian Ken Arok bertahta sejak berdirinya kerajaan ini pada 1222 hingga wafat pada 1227. Ia wafat karena dibunuh oleh anak tirinya atau anak dari Tunggul Ametung. Yang Anusapati kemudian yang Anusapati inilah yang kemudian menggantikan beliau sebagai raja kerajaan Singasari. Kemudian Ken Arok dimakamkan di Kegenengan dalam bangunan Siwa Buddha. Selanjutnya adalah Tunggul Ametung. Selanjutnya adalah anak dari Tunggul Ametung yaitu Anusapati. Nah, Anusapati ini bertahta sejak 1227 sampai wafatnya pada tahun 1248. Anusapati ini tidak banyak melakukan perubahan karena hobinya yang hanya lebih senang untuk menyambung ikan daripada urusan kerajaan. Kemudian seiring berjalannya waktu, peristiwa terbunuhnya Ken Arok terbongkar sampai ke telinga Tojo yang merupakan putra dari Ken Arok dengan Ken